Halo, berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha. Tapi kali ini materi akan dijelaskan oleh dua orang anak ibu yang cantik-cantik. Cek videonya. Soki Hontu, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha kelas 12. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang tawuran. Apa itu tawuran? Faktor apa yang mendorong seseorang melakukannya? Dan apa akibatnya? Akan kita bahas dalam video ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menganalisis pengetahuan tentang masalah-masalah sosial ditinjau dari agama Buddha. Selalu semangat dalam belajar dan mari kita mulai. Sebelum mulai belajar, mari kita melafalkan nama karagata atau syair penghormatan bersama-sama terlebih dahulu. Bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhamman namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sangha namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Setelah melafalkan syair penghormatan, silakan duduk hening untuk mengondisikan batin kita supaya lebih siap dalam mempelajari materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian tawuran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Perkelahian massal ini bisa dilakukan anak-anak, pelajar, dan orang dewasa yang seharusnya kita jauhi. Hal ini disebabkan karena tawuran ini akan menimbulkan banyak korban, baik material maupun jiwa. Dalam tawuran, orang lain yang tidak bersalah pun dapat menjadi korban. Tawuran ini termasuk ke dalam jenis penyimpangan kolektif yang menimbulkan kesalahan, ketidaksamaan, ketidaknyamanan, serta tindak kriminalitas lainnya. Tawuran terjadi karena adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antara anggotanya, sehingga mau tidak mau yang menimbulkan terkadang harus ikut tindak kekerasan tersebut. Para pelaku tawuran sesungguhnya sadar bahwa dengan mereka ikut serta dalam tawuran tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Namun, ironisnya, mereka menganggap itu semua sebagai cara mereka untuk mempertahankan kelompok atau sekolah mereka. Yang kedua, alasan terjadinya tawuran. Alasan pertama, tawuran bisa terjadi karena pengaruh lingkungan, termasuk di dalamnya media yang menyuguhkan pemberitaan-pemberitaan perlakuan anarkis yang kemudian mereka tonton hampir setiap hari. Tontonan ini dapat berupa demonstrasi anarkis atau tindak kejahatan yang diiringi dengan tindakan kekerasan. Tindakan yang mereka lakukan terkadang sampai merusak dan baku hantam dengan petugas keamanan. Perbuatan-perbuatan inilah yang kemudian secara tidak langsung memberikan dampak negatif pada anak-anak. Selain itu, menciptakan pula pola pikir yang salah dalam perkembangan anak-anak seusia sekolah. Alasan kedua, minimnya pendampingan orang tua. Peran orang tua dalam lingkup warga jelas merupakan faktor yang sangat mutlak diperlukan bagi tumbuh kembangnya anak. Pembimbingan keluarga saat menentukan pola pikir dan perbuatan anak yang dibimbing dengan baik dalam keluarganya biasanya memiliki rasa tanggung jawab tinggi terhadap diri sendiri dan keluarga. Alasan ketiga, kurangnya area bermain. Kenapa tawuran menjadi sering dilakukan oleh anak-anak seusia sekolah? Ini besar kemungkinan karena kurangnya area bermain, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta.
Pertumbuhan ekonomi seringkali lupa akan kepentingan anak-anak. Kita lupa bahwa kita pernah mengalami masa anak-anak. Sekarang banyak anak-anak yang hilang masa kanak-kanaknya akibat tidak adanya fasilitas bermain untuk mereka. Yang ketiga, dampak tawuran. Kerugian fisik, pelajar yang ikut tawuran kemungkinan akan menjadi korban, baik itu secara ringan, cedera berat, bahkan sampai kematian. Masyarakat sekitar juga dirugikan. Contohnya, rusaknya rumah warga apabila terjadi tawuran dengan saling melempari batu dan mengenai rumah warga. Jika yang tawuran para pelajar, maka akan terganggunya proses belajarnya, menurunnya moralitas para pelajar, hilangnya perasaan peka, toleransi, tanggung rasa, dan saling menghargai. Keempat, pandangan agama Buddha tentang tawuran. Buddha tidak memberi tempat bagi segala penyiksaan, baik itu terhadap diri sendiri maupun orang lain, tetapi justru memberikan kebaikan, manfaat, kehidupan, kebahagiaan baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Manusia hendaknya memiliki rasa malu terhadap perbuatan jahat atau perbuatan tidak baik, iri, dan rasa takut terhadap akibat-akibat perbuatan jahat, otapa. Etika Buddhis menegaskan untuk hidup bersusila yang mandiri dan peduli. Hidup bersusila ini perlu dibentuk dan ditumbuh kembangkan, terutama bagi para pelajar yang sedang dalam proses pencarian jati diri dan pembentukan identitas. Dengan berlandaskan sila yang kuat untuk mengendalikan diri, serta memiliki hiri dan otapa, serta pengembangan cinta kasih dari setiap masing-masing pelajar, maka tawuran dapat dihindari. Yang kelima adalah solusi. Ada beberapa solusi yang bisa diterapkan agar terhindar dari tawuran. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Orang tua harus bisa meluangkan waktunya untuk bersosialisasi dengan anaknya, memposisikan dirinya sebagai teman dalam memberikan umpan balik, agar si anak bisa mengeluarkan keluh kesahnya secara positif tanpa harus menyimpang ke perilaku destruktif. Orang tua juga bisa memberikan teladan yang baik di rumah. Dengan teladan yang baik di rumah, anak-anak akan lebih tidak mudah terpengaruh terhadap aktivitas yang bersifat anarkis. Yang kedua, menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Orang tua juga harus pandai-pandai dalam menjaga emosi anaknya, tidak mengekang atau mendikte selama hal yang dikerjakan masih positif, dan menjaga sikap di depan anaknya. Misalnya, menghindari pertengkaran fisik di hadapan sang anak. Apabila hal-hal seperti itu tidak dapat dihindari, mereka akan mencontoh dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketiga, memberikan pendekatan agama dengan benar. Pendidikan agama sangatlah penting dalam pembentukan fondasi kepribadian sang anak. Pendidikan agama juga mengajarkan anak dapat menerapkan nilai-nilai moral dan solidaritas antar sesama dalam pergaulannya. Keempat, jangan mudah terprovokasi, teliti, cermat, dan jeli dalam setiap informasi yang kita dengar dan yang kita lihat sebelum mengambil tindakan terhadap permasalahan tersebut. Nah, setelah mempelajari materi tadi tentang tawuran, menurut pandangan agama Buddha, sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan tawuran. Kedua, mengapa di akhir kehidupan kita masih sering terjadi tawuran? Berikanlah komentar Anda. Ketiga, tuliskan hal-hal apa saja yang mendasari terjadinya tawuran. Keempat, uraikan akibat-akibat dari terjadinya tawuran. Kelima, bagaimana pandangan agama Buddha tentang tawuran dan solusi apa yang tepat untuk mengatasinya? Jelaskan. Demikian tadi pembahasan kita tentang tawuran dalam pandangan agama Buddha. Setelah pembahasan tadi, mudah-mudahan kita mampu menjadi manusia yang selalu belajar untuk menjadi lebih baik dan menjadi bermanfaat dalam kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam video berikutnya, kita akan membahas tentang korupsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sabe sata bawat suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.